Halo guys, selamat datang kembali di Narator bersama gua Aska. Dan kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang sampai saat ini belum juga terpecahkan. Tapi sebelum itu mari kita intro dulu. Jadi kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus di Indonesia yang kasus pembunuhan ya pastinya, yang sampai saat ini belum juga bisa terpecahkan dan ada beberapa yang belum terungkap siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya gitu. Jadi daripada banyak basa-basi, kita awali di kasus pertama. Kasus pertama ada kasus Marsinah. Di tahun 1993, Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang berperan sebagai pemimpin aksi pekerja atau demo kepada PT Catur Putra Surya untuk mendapatkan kenaikan gaji dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Dan hal ini sebetulnya tidak melawan arahan gubernur ya, apalagi gubernur telah mengeluarkan sebuah surat nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada perusahaan agar ya karyawannya itu diberikan kenaikan gaji sebesar 20% gitu. Namun aksi ini justru membuat perusahaan menjadi memanas ya. Pada akhirnya pun gaji Marsinah dan kawan-kawan akhirnya dinaikkan. Dengan cara seperti ini justru Marsinah dan kawan-kawan yang ikut berdemo gitu harus berurusan dengan kodim setempat ya. Lalu rekan Marsinah yang bernama Uus ini membeberkan hilangnya Marsinah hingga tewasnya Marsinah. Jadi awalnya itu kodim setempat memanggil 10 orang buruh PT CPS yang aktif ikut berdemo pada saat itu ya. Marsinah yang mendengar hal itu segera menyusul kawan-kawannya ke sana. Di sana Marsinah mendengar jeritan kawan seperjuangannya yang sedang disiksa. "Kamu tidak usah ikut demo lagi. Kamu juga tidak usah bekerja lagi," katanya. "Kamu tahu siapa yang ada di dalam itu. Dengar suaranya." Kurang lebih seperti itulah kata Uus menirukan salah satu aparat kodim waktu itu. Mendengar hal tersebut, Marsinah malah tidak tinggal diam dan memilih untuk tetap mendampingi teman-temannya hingga pada suatu hari para buruh demo dan Marsinah mengadakan pertemuan kecil-kecilan gitu ya. Ibaratnya kayak semacam closingan bahwa akhirnya perusahaan mendengarkan aspirasi kita gitu dan berhasil menaikkan gaji kita semua gitu. Dan dikabarkan bahwa Marsinah hendak makan di seberang jalan Raya Porong, sedangkan buruh yang lain kembali ke kos masing-masing yaitu di Desa Siring. Ternyata malam itu justru menjadi pertemuan terakhir Uus dan kawan-kawan dengan Marsinah. Karena setelah itu Marsinah tidak datang atau tidak kunjung muncul kembali ya. Lalu dikabarkan juga bahwa Marsinah pulang kampung, namun ternyata beredar kabar bahwa mayatnya ditemukan di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993 dengan kondisi tubuh penuh dengan luka-luka. Begitu ditemukan mayatnya sudah penuh dengan luka-luka dan tidak ada yang tahu kronologisnya karena tepatnya orang-orang yang ikut berdemo tadi taunya Marsinah hendak makan ya di jalan Raya Porong itu. Namun ternyata Marsinah tidak kembali-kembali gitu. Sempat ada yang mengasumsikan bahwa Marsinah itu pulang kampung atau pergi entah kemana. Pembunuhan Marsinah ini sampai sekarang juga belum terungkap siapa pelakunya karena pada saat itu aparat setempat pernah menangkap beberapa orang yang ditahan. Namun hal ini diduga kuat hanya sebagai pengalihan isu ya atau kambing hitam terhadap pembunuh Marsinah yang sesungguhnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kasus mengenai Marsinah. Lalu kita beranjak lagi ke kasus nomor 2, yaitu ada kasus Aksena di tahun 2015. Jadi misteri pembunuhan yang belum terungkap selanjutnya datang dari Depok nih, Jawa Barat ya. Ayo siapa nih warga Depskoy kan? Harusnya tahu gitu. Karena kasus ini sempat viral ya, sempat ramai juga di tahun 2015 gitu. Jadi kasus ini adalah kasus pembunuhan yang paling sulit dipecahkan menurut Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum yang pada saat itu adalah Kombes Pol Krisnamurti. Aksena adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA di Universitas Indonesia. Aksena ditemukan terambang di Danau Kenangan UI ya pada 26 Maret 2015 dengan kondisi yang mengenaskan. Sebab tubuhnya itu diikat dengan tas dan tasnya itu berisikan batu. Jadi mungkin alih-alih untuk agar mayatnya tidak muncul ke permukaan gitu, agar tetap ada di dasar dari danau. Padahal dasar danau ini atau ketinggian danau ini katanya polisi itu kurang lebih 1,5 meter. Dan pemuda asal Yogyakarta ini merupakan S1 angkatan 2013. Polres Depok menduga bahwa kematian Aksena adalah kasus bunuh diri karena sempat sebelumnya itu Aksena pernah curhat kepada ibunya bahwa dia kecewa sebab dia tidak diikutsertakan kejuaraan nasional karena dia adalah seorang juara regional Olimpiade Biologi dan dia kecewa karena nggak diikutin ke
nasional gitu, nggak berlanjut lah istilahnya. Dan dugaan ini diperkuat dengan sepucuk surat yang ditemukan di kamar kos Aksena dan bertuliskan "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything." Surat ini ditemukan oleh teman Aksena yang bernama Jibril, tapi justru Jibril malah menjadi tersangka ya, karena dia adalah seorang yang memberikan surat ini kepada ayahnya Aksena. Sementara itu ayah Aksena ya, yang seorang kolonel pun masih tidak legowo ya, masih ya nggak ikhlas lah ya, gimana sih ya, namanya kasus seorang anak belum juga dapat dituntaskan gitu, dan dia menuntut untuk agar kepolisian supaya mengungkapkan kasus anaknya ini dengan tuntas ya, dan terkumpulnya bukti yang nantinya akan mengarah kepada pelaku sesungguhnya. Namun hingga hari ini masih belum ada titik terang mengenai kasus Aksena. Ya, sebagai orang tua pastinya, misalkan ya, kita sebagai orang tua tentunya pengen anak kita ya apalagi kasusnya tuntas ya, malah kalau bisa jangan sampai kebunuh gitu kan, agar hal ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita semua gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah kasus Aksena di tahun 2015. Kita beralih kembali ke nomor 3, yaitu ada kasus Setiabudi 13 di tahun 1981. Kasus Setiabudi 13 adalah sebuah kasus tak terpecahkan dari seorang pria tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal termutilasi pada tanggal 23 November 1981 di trotoar Jalan Raya Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta, disebabkan oleh kesadisan dan ketidakpastian kasusnya. Kasus ini merupakan salah satu kasus mutilasi pertama di Indonesia dan menjadi salah satu kasus paling misterius. Ahli forensik Muknim Idris menangani kasus penyelidikan otopsi jasad tersebut. Ia menyebut kasus tersebut sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah ia tangani. Jadi ada beberapa atau ada kronologisnya ya, kronologi singkat mengenai ditemukannya, lebih tepatnya ditemukannya kotak tersebut ya, kotak kardus yang berisikan mayat mutilasi. Yaitu pada pagi hari tanggal 23 November 1981, dua orang satpam kantor PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kotak kardus di trotoar Jalan Raya Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat, seberang gedung Artaloka. Lalu kedua kotak tersebut mengundang perhatian ketua satpam tersebut. Dan dari kardus tersebut mereka akhirnya memanggil polisi setempat atau kurang lebih mungkin PJR ya, polisi jalan raya yang sedang mengatur lalu lintas. Namun hal ini rupanya terlupakan hingga pada saat itu ada seorang gelandangan yang membuka isi kardusnya. Lalu setelah dibuka ternyata mereka terkaget dan isinya adalah sebuah potongan-potongan tubuh dari berbagai macam manusia, dan isinya itu nggak cuma satu manusia gitu. Ada beberapa potongan tulang dan sebuah kepala dengan kondisi yang sudah dikerat dari daging ya, tulangnya sudah dikerat dari daging ya, kurang lebih seperti yang di bawah Snowy itu, udah tinggal tulang belulang banget ya. Dan di kardus kedua terdapat 180 potongan daging manusia, termasuk organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan fisik kepala tidak dihilangkan. Sementara itu bagian-bagian tubuh seperti anus, kandung kemih, dan pankreas juga tidak ditemukan. Itu jadi bagian-bagian untuk keluar gitu tidak ditemukan. Di sini juga ada hasil otopsi dari Muknim Idris menyebut bahwa korban dipotong secara sistematis dan seperti kambing guling. Tuh, bayangin aja itu dipotong-potong jadi 180 potongan dan tidak berisi hanya dari satu orang, melainkan dari banyak orang, atau isi kardus itu tidak cuman berasal dari daging satu orang ya, nggak cuman dia doang nih misalkan, tapi dari semua atau dari beberapa korban lainnya. Dan diduga ini dilakukan tidak hanya dilakukan oleh satu orang ya, melainkan lebih dari satu orang, dan dilakukan selama kurang lebih 3-4 jam lah ya. Ada sedikit gambaran atau deskripsi mengenai korban ya. Jadi korban itu katanya seorang laki-laki berusia 18 hingga 21 tahun ya, masih muda, lalu dengan tinggi badan 165 cm, memiliki kondisi fimosis, bertubuh tegak dan sedikit gemuk. Korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 2 hingga 1 hari sebelum mayat ditemukan gitu. Jadi sebelum mayat ditemukan 1-2 harinya. Kasus ini belum juga menemukan titik terang meskipun sudah ada ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat keluarga. Lalu pada akhirnya pada 27 November 1981 korban dikebumikan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi sebuah misteri yang belum juga terpecahkan. Karena dari banyaknya potongan tubuh tadi mungkin jadi semakin sulit, ditambah lagi dengan kondisi mayat atau jasad yang dimutilasi tersebut sudah tidak lagi fresh ya. Jadi agak sulit untuk menemukan siapa yang ngebunuh atau
bagaimana cara, ya udah pasti dipotong-potong, cuman maksudnya bagaimana cara awal membunuhnya misalnya, atau siapa saja yang ada di dalam kardus tersebut. Dan ini adalah sebuah dark side ya dari kriminalitas di Indonesia kita. Kita lanjut lagi ke kasus nomor 4, yaitu datang dari seorang tokoh terkenal di Indonesia, yaitu adalah Otto Iskandardinata. Pada penghujung tahun 1952, langit kota Bandung diselimuti awan kelabu. Raden Otto Iskandardinata, tokoh terkemuka masyarakat Pasundan ini harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Sebab peti mati yang datang pada hari itu ternyata tidak berisikan jasad dari Pak Otto Iskandardinata, melainkan hanya diisi oleh pasir dan air laut ya, karena jasadnya sudah sulit ditemukan. Orang mungkin kini mengenal Pak Otto Iskandardinata melalui uang di 20.000 misalnya, atau nama jalan, atau buku-buku sejarah yang mengungkit nama Pak Otto Iskandardinata. Dan Otto Iskandardinata merupakan seorang yang juga terlibat dalam usaha kemerdekaan di Indonesia. Ia adalah seorang pejuang ya, pejuang kemerdekaan juga, dan pernah bergabung di BPUPKI dan PPKI. Otto menempati posisi sebagai salah satu menteri negara pertama bersama Muhammad Amir, Wahim Hashid, Sartono, dan A.A. Maramis. Dan jabatan ini masih diembannya hingga terjadi peristiwa tragis di akhir 1945. Sebagai menteri negara, tentunya salah satu yang menjadi urusan Otto adalah persoalan keamanan. Jadi pada saat itu Pak Otto Iskandardinata ini membentuk sebuah tentara kebangsaan yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Masalahnya BKR ini cukup riskan dan sensitif karena pada saat itu ada beberapa pihak dari latar belakang militer yang berbeda. Di antaranya ada mantan anggota pembela tanah air atau PETA dan Heiho bentukan Jepang, lalu ada prajurit Kenil bentukan Belanda. Jadi sangat berbeda ya latar belakang militernya. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para mantan tentara itu, dan BKR ini akhirnya tidak terjadi gitu. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Mereka cenderung tidak menyukai gaya diplomasi untuk peralihan pemerintahan sepenuhnya dari Jepang seperti yang diusahakan oleh Otto dan pemerintahan Republik, lalu memilih bertindak lebih frontal. Dan kematian dari Pak Otto Iskandardinata ini sampai saat ini belum juga menemukan titik terang atau bagaimanapun cara Pak Otto dibunuh dan kemana jasadnya sampai saat ini belum juga bisa diketahui. Dan ini lagi-lagi menjadi sebuah misteri dan sebuah pukulan bagi kita semua gitu. Karena ia adalah seorang tokoh yang terkenal dan adalah seorang pahlawan, dan gelar pahlawannya itu diberikan pada 6 November 1973. Demikian nih kasus Pak Otto Iskandardinata ya. Kita berlanjut lagi ke kasus nomor 5, yaitu ada Ita Martadinata tahun 1998. Ita ini adalah seorang siswi ya, bisa dikatakan seorang siswi karena usianya itu masih kurang lebih 17 tahun. Dan Ita ini sekolah di SMA Paskalis Jakarta Pusat yang pernah mengalami kasus pemerkosaan. Jadi Ita pernah diperkosa dan ia tidak hanya melaporkan kasus tersebut tapi juga bergabung ke dalam organisasi, yaitu ada TRUK atau Tim Relawan Untuk Kemanusiaan yang pada saat itu diketuai oleh Romo Sandiawan Sumardi dan bergerak untuk korban-korban kekerasan serupa seperti Ita. Kasus Ita dan yang lainnya pun sempat menggemparkan dunia internasional karena dibawa oleh seorang bernama Radhika Kumaraswari yang menjadi pihak arbiter dan membawa kasus ini ke meja PBB. Jadi sempat menggemparkan Indonesia juga dan internasional karena kasus ini dibawa oleh Radhika Kumaraswari, dan Ita pun ternyata menjadi saksi kunci mengenai kasus tersebut di hadapan PBB. Namun dengan tragisnya, beberapa hari sebelum keberangkatannya ke New York, Amerika Serikat untuk menjadi seorang saksi, Ita justru ditemukan tewas pada 9 Oktober 1998. Ita ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan dengan tikaman di leher dan kemaluan. Tidak perlu dipersulit ya bagi polisi karena dengan cepat polisi menangkap pelaku pembunuhan Ita. Katanya itu pembunuhnya adalah tetangganya Ita sendiri yang adalah seorang pencuri ya. Jadi masuk rumah Ita itu dia pengen mencuri sesuatu
Namun mungkin dia panik karena ternyata ada Ita di rumah gitu, dan dia akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Entah bagaimana kronologinya ya. Lalu setelah itu tidak hanya kasus Ita ya, kematiannya Ita ini pun juga menjadi pukulan telak ya bagi penyintas dan relawan di TRUK. Kasusnya berlalu begitu saja tanpa ada penyelidikan lebih lanjut. Beberapa bulan kemudian ya, di selanjutnya nih ada lagi Bernardius Realino Norma Irawan, rekan satu tim Ita di TRUK, juga tewas dengan luka tembakan di halaman kampusnya di Universitas Atmajaya, Jakarta pada 13 November 1998. Ita ternyata adalah seorang etnis Tionghoa yang bisa dibilang pada tahun 98 itu lagi padat-padatnya tragedi ya yang dirasakan oleh etnis Tionghoa gitu. Kurang lebih demikian ya kasus dari Ita Marta Dinata yang merupakan kasus yang keji ya, karena dia juga masih sangat muda ya, dan masih banyak mimpi-mimpi yang masih dia belum capai gitu. Tapi ada orang yang sangat jahat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, padahal hidupnya juga sudah cukup menderita ya, karena dia adalah korban pemerkosaan. Dan kita beralih ke kasus nomor 6. Di tahun 1997 ada seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syafruddin atau akrab dipanggil Udin meninggal 3 hari setelah seseorang pria memukul kepalanya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1997, yaitu sekitar kurang lebih 24 tahun yang lalu ya. Udin menghembuskan nafas terakhir dan menghadirkan tabir gelap di dunia jurnalistik Indonesia. Udin diketahui dibunuh karena tulisan-tulisannya yang mengkritik keras adanya dugaan transaksi jabatan seorang petinggi militer dengan seorang anggota keluarga penguasa Orde Baru. Jadi Udin diketahui sebagai seorang jurnalis atau wartawan yang mau mengungkapkan sebuah berita dengan fakta ya, dengan realita. Makanya ia cukup diincar mungkin ya oleh orang-orang ini. Lalu polisi pernah menangkap seorang pria bernama Iwik yang diduga adalah seorang pembunuh dari Udin. Namun upaya itu ternyata sebuah rekayasa untuk menutup nama pelaku sebenarnya ya. Jadi Marsinah pun juga sempat dikambing hitamkan kan tadi. Lalu ini juga terjadi terhadap Muhammad Syafruddin atau akrab dipanggil Udin, seorang wartawan. Kasus ini pun masih juga belum terungkap. Lalu ada perwira polisi yang menangani kasus ini juga pernah dilaporkan karena menghilangkan barang bukti kasus Udin. Meski disidangkan belum pernah terdengar lagi apakah ada proses hukuman mati atau eksekusi yang dijatuhkan oleh peradilan militer. Jadi sampai saat ini belum juga ada kepastian mengenai nasib dari perwira polisi yang katanya membuang barang bukti dari kasus Udin. Jadi sangat kontroversial lah ya. Nama Udin termasuk dari 1.800 nama jurnalis yang dicatat oleh Newseum, sebuah museum mengenai surat kabar di Washington DC, Amerika Serikat. Penulisan itu tentu saja untuk menghargai peran besar Udin sebagai pengorbanan dan perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Jadi dia adalah seorang pelopor untuk para pers agar menulis dengan jujur atau menulis dengan fakta yang aktual dan sebenarnya tanpa harus melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan. Bambang Muryanto dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jogja menceritakan banyak upaya sudah ditempuh olehnya selama ini. Jadi hampir semua lembaga negara sudah diketuk pintunya ya oleh Pak Bambang Muryanto ini agar kasus ini lebih diperhatikan gitu. Jadi sebuah teguran, ayo dong ungkapin kasus ini. Kenapa sampai saat ini belum juga ada kepastian mengenai kasusnya. Namun kasus ini tetap berhenti. Polisi selalu meminta bukti baru. Mana buktinya gitu. Padahal bukti yang sudah diberikan cukup banyak dan belum juga ditindaklanjuti. Kata Bambang dalam diskusi 22 tahun kasus Udin di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Kamis siang. Jadi kurang lebih demikian ya misteri dari berbagai kasus pembunuhan sadis ya dan mencekam di negara ini yang hingga saat ini masih belum juga tuntas dan belum juga menemukan titik terang ya. Lalu kekejaman yang timbul dari tangan manusia ini tentunya harus terus diawasi dan harus terus dihindari dan mengedukasi diri sendiri agar tidak melakukannya kepada diri sendiri atau orang lain ya, karena merugikan halayak ramai juga. Bagi kalian yang memiliki saran mengenai kasus apalagi yang bisa kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa memberikan kritik, saran, dan masukan untuk narator. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video narator. Lalu bisa follow kami di Instagram narator_id. Lalu
Jangan lupa untuk terus nantikan video-video dari narator. Gua Aska pamit undur diri dan see you later.